Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dengan disahkannya RUU Kesehatan menjadi Undang-Undang Kesehatan pada siang hari tadi di rapat paripurna DPR, tanggal 11 Juli 2023 pukul 13.42 merupakan sejarah catatan kelam di dunia medis dan di dunia kesehatan Indonesia serta organisasi profesi. Sebuah penyusunan regulasi undang-undang kesehatan yang secara prosedural pembuatan undang-undang belum mencerminkan kepentingan partisipasi yang bermakna, belum memperhatikan aspirasi dari semua kelompok, termasuk kelompok profesi kesehatan dan juga kelompok-kelompok yang memberikan aspirasinya terkait dengan permasalahan kesehatan Indonesia. Transparansi yang tidak dilakukan. Nah, sampai saat ini pun kita belum pernah mendapatkan rilis resmi rancangan undang-undang final yang kemudian disahkan menjadi undang-undang pada hari ini. Sebuah cacat prosedural, unprocedural proses di dalam pembuatan regulasi yang ini menunjukkan sebuah kecacatan formil hukum di dalam pembuatan undang-undang. Kemudian yang kedua, produk politik undang-undang kesehatan yang sejak proses penyusunan, pembahasan, sampai pengesahannya tadi, yang unprocedural proses tadi sudah merusak nilai-nilai demokrasi dan konstitusi negara ini. Kepentingan partisipasi dan aspirasi yang belum terakomodasi dengan baik. Kemudian sebuah rancangan undang-undang sampai dengan menjadi undang-undang dengan metode Omnibus Law yang mencabut 9 undang-undang lama yang cukup diselesaikan hanya dalam waktu hitungan 6 bulan. Sebuah proses yang luar biasa. Apakah ini sudah mencerminkan kepentingan daripada kesehatan rakyat Indonesia? Ini tentunya sungguh di luar nalar kita semua. Walaupun metode Omnibus Law itu sah di dalam pembuatan undang-undang, tetapi kita melihat ketergesa-gesahan ini, keterburu-buruan ini juga menjadi sebuah cerminan bahwa regulasi ini dipercepat. Apakah kemudian ada konsekuensi karena kepentingan-kepentingan yang lain? Kami dari kelompok profesi tentu tidak paham dengan hal seperti itu. Lalu benarkah undang-undang kesehatan ini akan bisa mencerminkan, mewujudkan cita-cita dalam upaya transformasi kesehatan, ataukah transformasi kesehatan hanyalah sebuah janji manis di dalam atau dilembagakan dalam sebuah regulasi undang-undang kesehatan? Tentunya kita bisa melihat, membaca jika kita sudah mendapatkan undang-undang yang disahkan pada hari ini. Kearifan lokal, local wisdom yang menjadi sebuah dasar di dalam pembuatan regulasi kesehatan, apakah sudah tercermin di dalam undang-undang kesehatan ini? Kita butuh pembuktian. Kita butuh apakah memang konsep transformasi kesehatan, keberpihakan terhadap kesehatan rakyat Indonesia, keberpihakan terkait dengan kemandirian kesehatan, termasuk juga keberpihakan terkait dengan SDM, tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam negeri. Apakah itu sudah tercermin di dalam undang-undang ini? Apakah juga
undang-undang ini sudah memenuhi asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemudahan akses, kemudian jaminan pembiayaan kesehatan. Hal ini tentunya masih menjadi tanda tanya bagi kita. Apalagi dengan hilangnya mandatory spending, komitmen negara, baik itu pusat maupun daerah, itu berarti masyarakat, rakyat secara kuantitas tidak mendapatkan kepastian hukum di dalam aspek pembiayaan kesehatan. Masyarakat akan dihadapkan dengan upaya membangun kesehatan yang akan dikedepankan dengan melalui sebuah proses sumber-sumber pendanaan di luar daripada APBN dan APBD. Bukan tidak mungkin melalui pinjaman, privatisasi sektor kesehatan, kemudian komersialisasi dan bisnis kesehatan, yang ini sekali lagi akan membawa sebuah konsekuensi tentang ketahanan kesehatan bangsa Indonesia. Poin-poin krusial yang ada di dalam undang-undang ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan. Maka atas dasar kajian yang sudah kami lakukan berkaitan dengan unprocedural process, substansi yang belum mencerminkan kepentingan kesehatan rakyat, maka kami dari Ikatan Dokter Indonesia bersama dengan 4 organisasi profesi akan menyiapkan upaya hukum sebagai bagian tugas kami sebagai masyarakat yang taat hukum untuk mengajukan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selain itu, kami juga akan terus menggalang kepada seluruh masyarakat agar semakin aware terkait dengan rancangan undang-undang kesehatan yang disahkan menjadi undang-undang kesehatan. Karena masih banyak substansi yang belum memenuhi kepentingan kesehatan rakyat Indonesia. Kami juga akan mengerahkan seluruh potensi yang ada di cabang, di wilayah untuk menjadi pengawas pelaksanaan undang-undang kesehatan ini supaya undang-undang kesehatan ini benar-benar bisa mencerminkan kepentingan kesehatan rakyat Indonesia. Kami akan selalu bersama rakyat. Kami akan mendukung upaya-upaya untuk perbaikan-perbaikan di sektor kesehatan, di kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian, sekali lagi perjuangan kami adalah perjuangan untuk rakyat dan kami selalu ada bersama rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.